Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini video kita akan membahas tentang lagi-lagi tentang skripsi. Bersama saya ini mungkin tidak asing lagi ini ada Mas Vio Vanessa Barhag. Monggo Mas Vio. Selamat sore, nama saya Vio Vanessa Barhag. Saya bekerja di salah satu perusahaan berkembang di daerah Kabupaten Semarang. Kebetulan ini Bapak Kukem mau mengajak diskusi berkaitan dengan skripsi ya, karena saya sembari bekerja itu juga kadang bantu teman-teman juga yang ada permasalahan tentang skripsi. Ya bisa dibilang konsultasi juga lah, terima konsultasi juga. Oke, silakan saya kembalikan ke Mas Kukem lagi. Iya. Berarti konsultasi skripsi terus olah data juga ya Mas? Olah data ya, termasuk di dalamnya. Di dalam olah data terus ada tabulasi juga ya Mas? Tabulasi data. Terus kemudian kita hari ini membahas tentang penelitian kuantitatif Mas. Penelitian kuantitatif ini arahnya ke data primer. Data primer sembari dimakan Mas Vio. Oke siap ya. Iya. Jadi data primer untuk akuntansi dan manajemen. Oh iya. Ya. Ini kita fokus saja ke data primer, kuantitatif data primer untuk akuntansi dan manajemen. Ya. Terus untuk tema saat ini Mas, untuk data primer akuntansi. Ya. Data primer akuntansi ini akhir-akhir ini tema terkininya apa Mas? Kalau tema terkini yang untuk akuntansi, kita tergantung dulu kita mau fokus ke akuntansi apa dulu. Jadi mungkin ada yang konsentrasi ya. Jadi di beberapa perguruan tinggi memang ada konsentrasi akuntansi manajemen atau akuntansi sektor publik atau akuntansi keuangan. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Jadi memang di dalam akuntansi itu banyak temanya. Temanya itu ada yang mungkin sektor publik berkaitan dengan kualitas laporan keuangan atau mungkin tentang kecurangan audit. Jadi mayoritas memang seperti itu. Jadi memang seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya sama Di Pak Instagram Kukem, ya, di Mas? Instagram ya. Jadi memang kita nyari permasalahan dulu, nyari permasalahan apa, terus nanti kita kaitkan kira-kira dia itu nyambungnya ke tema yang mana. Oke. Ya kan, jadi misalkan tentang audit, nah kita bisa tentang kecurangan audit atau memang perilaku kecurangan atau apa ya, mungkin di sisi lain hal-hal yang positif lah selain kecurangan juga bisa, misalkan kayak kualitas audit juga. Nah, itu kita bisa cari di jurnal-jurnalnya, nanti kita sesuaikan aja kira-kira masalahnya itu lebih cenderung kemana. Jadi itu tema terkini tetap berkaitan dengan permasalahan terkini juga. Iya. Berarti permasalahan terkini akhir-akhir ini itu kaitannya dengan kecurangan. Iya, Kecurangan banyak. Terus apalagi Mas Kayak permasalahan COVID-19 mungkin? Kalau COVID sebenarnya bisa juga sih dikaitkan mungkin. Jadi tergantung kita mau menyambungkan, tergantung kita inovasi kita mau menyambungkan ke akuntansi enggak. Misalkan gini, karena COVID kan frekuensi bertemu tatap muka orang kan berbeda. Jadi mungkin ada suatu dinas, misalkan kayak Samsat, semua dibuat online. Jadi karena semua by online, itu kaitannya dengan akuntansi bagaimana? Mungkin dari sisi biayanya juga bisa, kira-kira membebankan apa enggak? Itu bisa dilihat dari sisi biaya, terus manfaatnya juga. Berarti Kita tinggal sesuaikan aja kira-kira ada nggak referensi yang mendukung tentang permasalahan itu. oke. Berarti nantinya dari permasalahan si COVID-19 ini ada permasalahan apa yang muncul tadi? Iya. Muncul biaya-biaya akibat dari COVID-19. Contohnya Dilihat- biasanya nggak beli Zoom, ternyata sekarang beli Zoom. Ya benar. Nah, Dilihat gitu ya. dari sisi akuntansi itu bagaimana? Terus berarti kalau akuntansi itu ke perilakuan bisa nggak Mas? Kalau ke perilakuan juga bisa, kalau ke perilaku akuntansi. Jadi kan karena itu biasanya harus membutuhkan beberapa objek. Soalnya kan biasanya dalam satu perusahaan atau mungkin suatu badan usaha itu kan akuntansinya hanya beberapa orang. Karena nanti kan kita kan nyebar kuesioner kalau data primer itu kan harus butuh responden yang banyak. Sedangkan di satu perusahaan mungkin cuma 1 atau 2 orang. Nah, maka dari itu memang
kita harus kerja keras nyari objek yang relevan. Misalkan aku mau neliti dinas, berarti kita nyari beberapa dinas. Aku mau neliti perusahaan manufaktur, ya kita mau berarti memang mendatangi atau nyebar quest di perusahaan manufaktur juga bisa. Atau mungkin kalau tentang audit juga bisa. Berarti kita nanti mendatangi KAP yang terdaftar di mana, tergantung masalah kita. Misalkan di Semarang atau di Solo atau di Salatiga. Nah, kita Berarti ada perubahan perilaku akuntansi mungkin ya? kemungkinan ada ya? karena dampak dari COVID itu kan, otomatis kan banyak kebijakan yang berubah. Misalkan dari segi anggaran juga bisa. Oke. Terus kemarin tuh saya ada titipan Mas dari salah satu mahasiswa itu mengenai tata kelola desa Mas. Oh ya, Tata kelola desa itu bisa dikaitkan dengan akuntansi juga gitu. bisa. Terus Kalau tata kelola desa. terus itu kalau arahnya kalau tata kelola desa itu lebih banyak ke primer atau sekunder? Kalau tata kelola desa biasanya lebih ke primer. Lebih ke primer. Lebih ke primer biasanya. Oke, berarti nantinya lebih ke mengarahnya ke perilakunya. Iya benar, lebih Berarti ke perilaku biasanya. Pengelolaan si desa. Iya, BUMDes ini ya. Benar. BUMDes ini. Oke. Berarti bisa ya, berarti Bisa. saat ini bisa menjadi isu terkini ya berkaitan dengan Bisa tata kelola. tata kelola desa juga bisa dijadikan tema sih. Oke. Banyak sekarang mahasiswa yang mengangkat permasalahan itu kan, tapi kan kita harus lihat masalahnya dulu yang penting. Ya. Memang ada masalah apa enggak di desa. Berarti kalau di desa berarti kita harus survei dulu ke desa, survei ke desa, terus kemudian mencari permasalahannya apa, Iya, benar. terus baru mencari jurnal acuan lah. Iya. Selama ini Mas Vio tuh nyari jurnal acuan ini di mana Mas? Kalau di mencari jurnal acuan tetap di Google Scholar ya, karena banyak kan. Kalau enggak kita bisa nyari jurnal internasional. Tapi kan memang kalau jurnal internasional kan mungkin ada beberapa orang yang agak kesusahan kan. Sebenarnya itu bagus juga dijadikan acuan. Tapi kan kadang ada beberapa mahasiswa yang kesulitan baca jurnalnya kan. Makanya kalau bisa ya nyari jurnalnya di Google Scholar dulu, terus kita filter jurnal yang bagus-bagus, yang ISSN atau yang mungkin dia proceeding atau seminar atau call for paper, itu bagus-bagus kualitasnya. Berarti untuk mencari jurnal yang bagus itu yang pertama adalah tadi ber-ISSN, terus mengikuti proceeding, Ya benar. terus Yang skalanya call for nasional. paper nasional ya. Sekarang juga ada terakreditasi Sinta. Ya, gitu. kalau bisa nyari di Sinta juga lebih bagus juga. Oke. Itu untuk data primer akuntansi ya. Jadi tadi ada tata kelola, kemudian ada berkaitan dengan keperilakuan akuntansi perilakuan, terus yang penting objeknya dulu ya. Ya benar. Kalau Objeknya ada akuntansi. permasalahan apa enggak? Nah, ini kita masuk ke manajemen. Iya. Mungkin akhir-akhir ini memang COVID-19 memang ya. Iya. COVID-19 memang apalagi era new normal. Saya kemarin sempat meneliti juga kaitannya dengan era new normal, itu ada kesiapan untuk berubah. Kesiapan untuk berubah. Mungkin belum saya publikasikan Mas, ini baru proses publikasi. Jadi kesiapan untuk berubah itu adalah dari yang dulunya pandemi, terus untuk siap untuk berubah menjadi new normal. Normal. Jadi ada perubahan sikap di situ, perubahan sikap, kesiapan untuk berubahnya. Ada komitmen nggak untuk siap untuk berubah itu. Jadi itu akhir-akhir ini memang COVID-19 itu menjadi tema hits Yang terkini ya, lagi memang booming sekarang. COVID-19 new normal. Nah itu tinggal kita mengkait-kaitkan temanya nanti ya. Berarti nanti kalau pemasaran kita akhir-akhir ini kan mau nggak mau kita harus bisnis online ya. Iya benar. Bisnis online. Nah itu bisa menjadi referensi. Di Salatiga juga ada Mas. Jadi satunya Gojek itu ada Jackboy dan Jacker itu milik Salatiga. Oh. Ya ini lagi baru kerjasama dengan SMA Salatiga juga membuka Pengembangan ya berarti. gerainya itu di SMA Salatiga. Itu adalah pengembangan. Kalau Gojek itu kan sistemnya pakai aplikasi, kalau dia pakai WA Mas. Oh, pakai WA. Pakai WA. Jadi itu berinovasi terus. Mau nggak mau kalau pemasaran mesti kaitannya dengan bisnis digital dan promosi digital. Iya benar. Nah, sekarang kan banyak sekali
kaitannya dengan konsultan sosial media itu Mas. Oh iya benar. Konsultan sosial media lah itu belum banyak yang meneliti tentang itu ya. Itu Sedikit ya, masih sedikit. itu gimana dari sisi promotionnya dengan adanya konsultan sosial media itu. Itu memang mungkin saya belum membaca ya, tapi kok saya di lingkungan saya itu belum ada yang Terus kan kita bareng-bareng kemarin membahas tentang tourism ya Mas ya. Yang walaupun masih gagal ya. udah Kita- bagus bener ya konsepnya. Iya, sebenarnya sudah bagus kita membahas tentang halal tourism itu ya Mas ya. Ini kebetulan salah satu teman saya juga ini membahas tentang wisata Rebo Pahing Mas. Itu lebih arahnya lebih ekstrim lagi, sama dengan kaitannya dengan halal tourism. Tapi itu ada selapannya lah kalau secara Jawa gitu. Iya. Secara Jawa ada selapannya. Jadi setiap Rebo Pahing itu ngapain gitu. Oh. Lah itu arahnya juga sama, tapi karena dengan Rebo Pahingnya itu jadi judul yang menarik. Oh iya benar. Spesifik banget Spesifik soalnya. ya. Spesifik banget. Jadi memang kalau di manajemen sama-sama dengan akuntansi kita harus tahu lingkungan sekitar kita seperti apa. Sebenarnya kalau akuntansi sama manajemen itu banyak kemiripan, tapi kalau skripsi primer ya sama akuntansi manajemen sebenarnya itu kemarin yang sudah saya sampaikan tentang variabel dependent independent. Jadi kalau di akuntansi memang variabel independennya itu yang mempengaruhi, itu juga bisa dari manajemen juga, misalkan kayak kualitas sumber daya manusia itu kan sebenarnya arahnya lebih ke manajemen. Iya. Tapi kira-kira bisa nggak disangkutkan? Maksudnya relevan apa enggak sama Y-nya? Ya, jadi kalau misalkan kayak tema kualitas laporan keuangan, nah itu kan Y-nya kan dependennya kan lebih ke akuntansi, Iya. lebih ke akuntansi. Tapi independennya itu juga bisa diambilkan dari manajemen, mungkin dari pemanfaatan teknologi, kualitas sumber daya, kualitas ya. terus tapi juga harus ada akuntansinya juga, misalkan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansinya kira-kira udah jalan apa belum. Nah itu nanti dikaitkan sama kualitas. Jadi memang banyak kemiripan sebenarnya. Yang penting kalau mau buat yang primer itu memang kalau bisa Y-nya dulu yang berfokus ke akuntansi. Kalau X-nya, independennya itu nanti kita fleksibel lah. Yang penting ada akuntansinya itu lebih bagus lagi malah. Kalau bisa akuntansi semua, jadi lebih bagus. Jadi bisa dikait-kaitkan ya antara akuntansi dengan manajemen Sebenarnya maupun bisa. manajemen dengan akuntansi ya. Memang kalau akuntansian harus lebih spesifik kan. Ada nggak permasalahan ini terkait nggak sama akuntansi gitu loh? Nah, sebenarnya tuh antara akuntansi dengan manajemen keuangan ini bedanya apa Mas? Bedanya apa? Akuntansi sama manajemen keuangan. Kalau manajemen itu berarti lebih ke Pengelolaan. pengelolaan ya. Tapi Finance. kalau akuntansi itu lebih spesifik lagi. Jadi bisa lebih spesifik lagi. Tapi itu bisa tema-tema akuntansi itu bisa masuk ke manajemen keuangan juga. Bisa, ada yang bisa, ada yang bisa. Jadi kalau memang manajemen itu biasanya sifatnya lebih general ya. Oke. Manajemen sifatnya lebih umum. Kalau akuntansi dia lebih spesifik. lagi ya. Mungkin lebih spesifik di laporan keuangan atau mungkin informasi di dalam laporan keuangannya. Kalau manajemen kan lebih ke mungkin pengelolaannya seperti apa kira-kira. Oke. Nah, memang berkaitan dengan pengertian manajemen itu sendiri ya, pengelola, mengatur ilmu dan seni untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang ada. Manajemen lebih luas berarti kan? Ya, sumber daya yang ada itu kan ada sumber daya manusia, sumber daya modal, kemudian sumber daya alam berkaitan dengan, terus yang terakhir ada sumber daya informasi Mas. Memang informasi itu kan kita harus saring dan lain sebagainya, menggunakan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating dan controlling. POAC Ya, untuk mencapai semester pertama udah dapat ya untuk mencapai tujuannya adalah mensejahterakan pemilik dan anggotanya. Iya benar. Manusia kan manusia ya. Manusia kan manusia. Jadi tadi kembali dengan berkaitan dengan manajemen tadi ya Mas ya. Untuk pemasaran mungkin kebanyakan itu ya berkaitan dengan digitalisasi. Dengan SDM mungkin mau nggak mau itu siapa untuk berubah, perilaku inovatif. Nah itu bisa menjadi referensi ya. Iya benar. Referensi di masa new normal ini ya, masa new normal ini. Terus
kita berkaitan itu nanti tema ya. Iya, Terus benar. bab 1 kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar ya Mas. Permasalahannya. Lah, beda nggak antara contoh manajemen dengan akuntansi untuk membuat latar belakang masalah itu sama nggak caranya kurang lebih? Secara garis besar itu sama. Jadi memang ya kalau menurutku sama sih, karena kita mencari masalah terus dikaitkan sama referensi. Jadi intinya kalau mencari latar belakang masalah kan seperti itu. Kalau khusus untuk primer, kalau memang untuk primer, konsepnya juga sama, mau primer mau sekunder, konsepnya sama. Jadi ada permasalahan apa di objek tersebut, ada permasalahan apa di objek tersebut kita teliti. Tapi kan karena kalau untuk manajemen kan mungkin di satu objek bisa, karena memang tidak spesifik ke akuntansi atau spesifik ke bagian apa. Ya. Tapi kalau untuk akuntansi memang yang agak susah di objeknya, karena harus beberapa objek, karena bagian akuntansi kan sedikit pasti dalam satu perusahaan. Iya, kalau kita fokus mungkin nggak di satu objek nggak bisa ya, karena kan respondennya juga. Jadi kalau di penelitian itu ada minimal sampel ya Mas? Ada minimal sampel itu yang kalau berkaitan dengan akuntansi, kalau mau meneliti umpamanya di perusahaan A aja ternyata karyawan akuntansinya cuma 10, itu nggak bisa menjadi nggak bisa menjadi soalnya rata-rata akuntansi itu biasanya 3 orang atau 2 orang kan. Makanya kalau mau memenuhi sampel ya kamu harus nyari minim ya 10 objek. Berarti ambil sampelnya nggak bisa satu perusahaan, pastinya mengambil subsektor atau sektornya. Benar. Berarti contoh perusahaan makanan. Perusahaan makanan berarti satu Jawa Tengah itu perusahaan makanan berapa? Itu diambil akuntansinya. Kalau biasanya di akuntansi itu yang mudah tuh biasanya lebih ke dinas. Jadi kalau misalkan dinas yang ada di Kabupaten Semarang ada berapa? 46. Terus di Semarang ada berapa? 35. Nah itu kan sudah bisa ya. Nah, itu satu-satu ya. Iya. Satu-satu lagi. Satu ya. Tapi kan karena sekarang udah ada Google Form kan, tinggal kita minta CP-nya suruh ngisi aja kan, lebih simpel. Iya. Jadi bisa kurang lebih kaitannya dengan latar belakang masalah hampir mirip-mirip lah. Hampir mirip-mirip. Kita harus pertama secara umum ke khusus ya. Berkaitan dengan permasalahannya dulu, terus kait-kaitkan dengan teori-teori referensinya juga kan teori itu. Terus kemarin saya lupa ada yang tanya ke saya juga kaitannya dengan saya lupa sebentar di bab berapa mungkin dia spesifik tanyanya? Bab 1 di bab 1 masih di bab 1 research gap mungkin kan pemilihan variabel independen atau mungkin pengembangan jurnal. Ya, lalu pun pengen jalan nanti. Oh ya, gak ingat sendiri. Gak ingat. Kemarin tuh ada titipan pertanyaan lah. Terus kita memasuki, jadi intinya ke latar belakang masalah itu lebih sama lah antara akuntansi dan kurang manajemen. lebih sama, konsepnya sama. Terus kaitannya dengan kalau di bab 1 itu kan ada latar belakang masalah, terus perumusan masalah ya benar, perumusan masalah itu didukung dengan teori dulu nggak, atau dari latar belakang masalah cukup terus kemudian muncul? Setiap universitas beda-beda ya untuk pembuatan perumusan masalah ya, tapi intinya pembuat perumusan masalah itu lebih bagus kita kasih ringkasan. Jadi ringkasan permasalahan utamamu itu sebenarnya di mana. Udah itu satu paragraf aja cukup, nggak masalah. Satu paragraf, tapi jangan 2, ini kebanyakan malah. Tapi tergantung dosen masing-masing kan. Yang penting fokus ke permasalahanmu apa. Kalau misalkan aku ada fenomena ini, fenomenanya ini, yang paragraf fenomena masukkan fenomena, dan itu pun diringkas lagi biar nggak terlalu banyak. Fenomenanya diringkas lagi, dimasukkan ke perumusan masalah. Terus latar belakang masalahmu isinya apalagi, misalkan ada pengembangan, pengembanganmu juga dimasukkan lagi. Jadi perumusan masalah itu sebenarnya lebih ke ringkasan sih, tergantung beberapa dosen ya. Kadang ada yang menghendaki tulis inti permasalahanmu atau cuman pertanyaan aja nggak masalah.
Itu tergantung dosen masing-masing universitas. Jadi tetap ada yang langsung karena fenomenanya sudah diceritakan di bab 1 di latar belakang masalah. Jadi tinggal perumusan dan tujuannya itu tinggal langsung Ya, aja. benar. Tapi Jadi kan tergantung. Tapi kalau misalkan di perumusan masalah kamu kasih ringkasan dari latar belakang masalahmu kan itu sebenarnya nilai tambah juga karena dosen pembimbing itu mungkin tahu kalau oh ini udah diringkas berarti memang kamu paham sama latar belakang. Itu lebih bagus sebenarnya dikasih. Oke. Jadi berkaitan dengan bab 1 manfaat tujuan manfaat ya. Terus kita langsung aja karena ini durasi ya, masuk ke bab 2 Mas. Di sini apa wae itu Mas? Jadi kan mau copy paste ya, kasarannya gitu ya. Copy paste, tapi hati-hati tuh nitin ya. Nah, karena sekarang ada plagiarism checker. Plagiarism checker itu ya cukup membuat kita pusing juga kaitannya dengan plagiarism checker itu. Padahal kita mengutip ya, dalam tanda kutip mengutip sebenarnya kan kita sudah sah ya. Iya. Karena contoh saya ngambil tulisannya Mas Vio. Tulisannya Mas Vio itu kan saya sudah sah menyantumkan nama Mas Vio di situ, tapi ternyata di plagiarism checker itu tetap kedetek. Memang ada beberapa aplikasi parafrase online, tapi ya itu tergantung kreativitas kita juga sama tergantung kreativitas Kalau kita. masa Turnitin memang kembalikan ke mahasiswa aja kreatifnya gimana. Tapi ya hati-hati ya. Iya. Kayak Mas UKM udah pengalaman. Jadi memang saya kalau dengan mahasiswa saya begitu masuk proposal, di proposal itu kan langsung saya cek plagiasinya yang pertama. Memang keren-keren banget nih. Mahasiswa itu bisa 60%, 70%. Jadi memang kita tuh sekarang nggak bisa asal copy paste di situ ya, asal copy paste di situ. Jadi Soalnya kan sekarang karena zaman teknologi ya, zaman teknologi kan masih kenceng. Ya. Jadi mungkin ada beberapa universitas yang buat skripsi upload. Jadi biar kita nggak bisa plagiarisme lagi kan. Karena plagiarisme kan itu koneksinya ke internet. ya. Otomatis yang baca internet. Gitu. Terus berarti intinya adalah di definisi pengertian. Lebih ke pengertian sebenarnya lebih ke pengembangan ya kalau di bab 2 itu ya. Jadi misalkan di bab 1 kan kita memberikan definisi variabel kita, definisinya sama kaitan, teori kaitan. Nah, itu cuma pengembangan aja. Jadi kalau misalkan di latar belakang kita satu paragraf isinya definisi ada kaitan, definisi 2 kalimat, kaitan 2 kalimat. Di bab 2 kita tambah wawasan lagi, kita perluas lagi. Yang di latar belakang 2 kalimat kita kembangkan jadi 2 paragraf definisinya. Nanti di hipotesis itu kan lebih ke kaitan, definisi. Kalau di hipotesis lebih ke kaitan, lah itu dikembangkan lagi 2 paragraf. Itu cuma perluasan aja bab 2. Berarti kayak contoh pengertian ya, pengertian itu masuk. Iya benar, pengertian pasti. Terus ini Mas, sing grand teori itu apa Mas? Sebenarnya grand teori itu yang mendasari pengambilan variabel kita. Kalau misalkan kalau di akuntansi ya kita tentang GCG, Good Corporate Governance. GCG kan tata kelola perusahaan kan. Tata kelola perusahaan kan berarti di dalamnya pasti ada pihak-pihak yang berkaitan sama perusahaan. Jadi ada pemilik, ada manajer juga. Nah, kalau udah ada itu, kita cari teori yang berkaitan sama GCG-nya. Oh, teori agensi itu berkaitan dengan hubungan pemilik sama manajer. Berarti teorinya relevan sama variabel yang kita ambil. Jadi memang ada beberapa teori, misalkan aku mengambil tema harga saham. Harga saham kan intinya kita memberikan sinyal kepada investor. Ini loh hargaku segini, ini loh hargaku segini. Jadi memberikan tanda kalau perusahaan itu tuh dalam kondisi bagus apa enggak. Itu bisa kita kaitkan ke teori sinyal. Berarti grand teori itu yang menjadi tema kita. Contohnya temanya tentang akuntansi keuangan. Berarti itu berarti grand teorinya tentang akuntansi keuangan. Iya, lebih itu gitu. Ya kalau ada yang lebih spesifik lagi berarti lebih ada bagus. teori grand teori yang lebih spesifik. Contohnya
ada Tadi teori yang fungsi, motivasi Maslow, Nah, terus ada teori kepuasan. nah itu juga bisa dimasukkan sih. Kalau di akuntansian memang mungkin ada beberapa teori manajemen yang bisa masuk ke akuntansi nggak kira-kira? Ada nggak? Kayak misalkan perilaku apa? Yo bisa pastinya. Bisa ya, pasti pastinya apa? bisa. Ya itu Berarti kita kan bisa itu- masukkan juga sih. Karena itu kan Tapi nanti kita kaitkan juga akuntansinya. Jika misalkan tadi teori motivasi, misalkan kita yang di akuntansi ambil tema kecurangan audit. Nah, misalkan kecurangan audit, kita bisa juga masukkan motivasi juga teori dari manajemen. atau Yang penting- teori X dan Y itu Nah, keset karo ora keset gitu. nah, yang penting relevansinya kita, cara kita mengaitkan sama teori itu. Ya berarti semuanya itu berawal dari, berarti bisa aja biasanya teman-teman tuh kita temanya manajemen sumber daya manusia, terus kemudian yang dikutik ya grand teorinya adalah manajemen sumber daya manusia, pengertian manajemen sumber daya manusia itu Ya. sah-sah aja bisa. Ya sah saja sih, Tapi kurang spesifik. kurang spesifik. Kalau teori itu memang apa ya, pijakan sih dasar kita mengambil Nah, pemikiran variabel sih. pemikiran itu kan karena dasar kita itu kan manajemen sumber daya manusia atau mana gitu. Ya. Maksudnya yang menjadi pijakan adalah manajemen sumber daya manusia itu Ya kan. bener. Kayak di muasaran misalkan teori dasar konsumen, nah kita juga bisa masukkan itu kan mungkin bisa di keputusan pembelian atau minat beli atau apa, nah itu bisa dikaitkan juga sih. Jadi ambil teori yang umum aja, kalau lebih spesifik nanti susah. Ini buat simpel aja, yang penting relevansi cara kita ngait-ngaitkan, Jadi sah-sah aja. susah saja. Terus Bab 2 itu. di bab 2 itu kan ada tadi berkaitan dengan grand teori, terus landasan teori itu lebih ke independen gitu ya. Iya bener. Nek masalah urutan itu tergantung dari dosen masing-masing. Iya ya. bener. Mau independen dulu, mau independen Nah. dulu. Dan di dalam independen dan independen itu di dalam teori itu tadi ada pengertian, terus mengembangkan kaitan yang sudah ada di latar belakang masalah. Mungkin ada tujuan dan manfaat mungkin. Nah, kalau bisa kan yang dependen yang diperluas. Ya, tujuan dan manfaat. Independennya. Terus mungkin indikator tapi yang lebih luas lagi ya. Oh, Nanti kan luas. soalnya di bab 3 juga masuk lagi. Nanti itu nyambung kok. Kalau di bab 2 mau dikasih indikator nggak apa-apa, tapi harus relevan sama bab 3-nya nanti. Bab 3 soalnya ada indikator juga kan. Nah, itu harus relevan, sama kalau bisa. Oke. Berarti itulah intinya isinya di bab 2 itu. Terus kemudian selanjutnya di bab 2 itu tiga. ada bab 2 dulu. Bab 2 kan belum selesai, ada Oh, penelitian terdahulu. Oh. Penelitian terdahulu kan isinya nama, tahun, Nama, tahun, jurnal referensi yang sudah kita Iya. ambil di Jadi penelitinya termasuk nanti tahunnya, terus kita bisa masuk alat analisis, variabel, alat analisis sama hasil. objek juga Objek. dimasukkan. Kalau memang primer respondennya disampaikan berapa Oh ya, objek ya. sama objeknya, terus sama hasil. Berarti itu untuk penelitian terdahulu. Nah, itu ambil jurnal-jurnal yang sudah kita kutip di latar belakang masalah. Berarti Belakang masalah. jadi apa yang sudah ada di latar belakang masalah itu harus ada kaitannya dengan yang di bab 2 juga, yang yang di penelitian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya setelah itu adalah hipotesis. Hipotesis itu kan sudah ada kaitan di atas ya. Sudah ada sudah kaitan di ada atas. kaitan. Nah, sah-sah aja nggak ketika hipotesis itu kan sudah ada kaitannya di latar belakang masalah. Kemudian kita tidak mencantumkan teori lagi di bawah di bab 2 itu. Bisa Langsung hipotesisnya gitu. langsung hipotesis lebih bagus lagi Kalau kalau ditulis. kita ditulis lagi definisi tapi dari referensi yang berbeda dengan yang sama. Oh, berarti Misalnya, perbedaan dengan ada yang di bab 1. jadi yang di latar belakang definisinya si A nanti di grand theory landasan teorinya definisinya si B, nanti di hipotesis definisi si C. Jadi kita memberikan kesan kalau kita tuh punya referensi banyak. Jadi dikasih definisi tapi jangan banyak-banyak. Soalnya hipotesis itu lebih kekaitan kan, yang dikencengi kaitannya. Kaitannya XPY. Terus setelah itu model.
Jadi di hipotesis itu kaitan, kemudian apa ya, dugaan-dugaan yang mungkin muncul, entah itu pengaruh atau hubungan. Pengaruh atau hubungan. Bisa kita kasih arah juga lebih bagus, bisa spesifik kan berarti positif atau negatif. Nah itu Bedanya apa Mas? kalau berpengaruh positif negatif itu Enggak. konsepnya Antara dua arah dan satu arah dulu. kalau dua arah, kalau satu arah itu spesifik kita Satu arah itu yang enggak gimana? satu arah itu yang ada arahnya positif atau negatif. Kalau yang dua arah berarti itu yang dibagi dua ya? Kalau sepemahaman saya berdasarkan referensi yang di internet itu yang dibagi dua itu yang satu arah. Yang satu arah dibagi dua. Berarti yang positif negatif itu. Ya benar, dibagi dua. Nanti itu efeknya di bab 4 nanti. Jadi pembacaan signifikansi di bab 4 itu biasanya dibagi dua kalau satu arah. Berarti itu sah-sah aja kalau ketika itu dua arah atau satu arah ya. Karena ada beberapa dosen yang mengarahkan untuk dua arah. Kenapa alasannya? Karena itu lebih umum. Karena lebih umum kan, pengaruh tidak berpengaruh. Ya benar. Mau positif negatifnya enggak kan lebih umum. Cuman lebih bagus lagi kan Kalau dikasih arah. ada beberapa dosen juga yang spesifik. Kalau ada positif negatifnya itu lebih spesifik lagi. Iya benar, bisa. Untuk menerima si dugaan itu, hipotesis tersebut itu kan lebih spesifik lagi. Jadi itu masalah pengetahuan aja. Iya, Karena sebenarnya satu arah dan dua arah pun itu nggak masalah. Masalah. Terus selanjutnya itu nanti gambarnya Mas. Nah, itu gambar antara kotak loh, bunder loh. Nah itu Antara kotak loh, bunder. Karena saya sempat baca referensinya ketika elips itu untuk variabel, untuk elips. Terus kemudian kotak itu untuk indikator. Atau kebalik ya? Kalau sepengetahuan soalnya pemahaman setiap dosen beda-beda ya. Ada yang kotak, ada yang elips juga. Tapi sejauh ini banyak dosen yang menghendaki untuk dibuat elips. Nah aku masih selama ini memang aku masih mempelajari elips itu. Mempelajari. Tapi kalau dari apa namanya? Mungkin dari PLS atau lain sebagainya itu indikator elips. Indikator elips nanti pertanyaannya di kotak. Nah, mungkin salah satu referensinya dari itu mungkin ya. Mungkin dari itu lah dasar. Jadi ada perbedaan makna antara kotak dan elips. Memang sebenarnya ada perbedaan makna antara kotak dan elips. Terus arah putus-putus dengan arah yang lurus terus itu kan juga ada perbedaan. Beda juga itu. Nah, itu biasanya di model yang lebih kompleks kalau yang ada putus-putusnya. Nah, itu nanti kalau model itu kan ada yang ada interveningnya, kemudian ada integratingnya. Itu sudah maksimum ya. Jadi itu memang tergantung model kita sih nanti. Kalau intervening berarti mungkin ada putus-putusnya. Moderasi juga bisa ada putus-putusnya. Kalau biasa garis lurus, kalau berganda biasa. Terus ini berkaitan itu tadi model, terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan bab 3 bagi ruwet ya. Populasi, sampel, kemudian teknik analisis. Nah, mungkin untuk pembahasan di bab 3 nantinya kita akan gabung lagi di video selanjutnya. Oh iya, bisa. Nah, ini udah durasinya terlalu lama. Jadi nanti tetap teman-teman cek di YouTube saya atau cek di Instagram saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah kapan-kapan dengan Mas Vio. Nanti kita bahas lagi data primer. Nanti untuk akuntansi dan manajemen, data primer, akuntansi dan manajemen juga. Dan Mas Vio ini mohon doanya. Jadi saya kebetulan dengan salah satu dosen itu berencana untuk membukukan pengolahan data, panduan pengolahan data primer dan sekunder. Itu ini sedang saya daftarkan di ISBN Mas. Saya daftarkan di ISBN. Semoga lancar. Semoga bisa segera terbit. Ini saya sudah revisi 2 kali. Revisi 2 kali berkaitan dengan
halaman judul. Kamu redaksional sekali. Berkaitan dengan halaman judul, ternyata daftar buku nggak semudah itu. Masalah halaman judul ribetnya luar biasa. Jadi mungkin kali ini sampai bab 2 dulu, nanti kita lanjutkan ke bab 3, 4, dan 5 mungkin selanjutnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditanyakan ke Mas Prem langsung Oke, komen atau di YouTube. tulis di kolom komentar monggo. Mungkin cukup dari saya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.